Soal tentang statistika, rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Kita akan menentukan hubungan P dan Q, di mana P ini adalah nilai X terkecil dan Q ini sama dengan 3 ya. Nah, kita ikuti petunjuk di soal, katanya rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Misalkan 3 bilangan ini adalah A, B, C. Ingat rumus rata-rata, itu jumlah data per banyak data. Atau bisa ditulis jumlah data sama dengan banyaknya data kali rata-rata. Oke. Kita ikuti rumus yang bawah ya. 3 bilangan ini kan A, B, C, artinya A tambah B tambah C. Ini jumlah data ya. Sama dengan banyaknya data ini ada 3 kali rata-ratanya 7. Makanya sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Oke. Petunjuk selanjutnya, jika bilangan X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Jadi rata-rata dari 4 bilangan ini adalah A tambah B tambah C tambah X dibagi 4. Ya, karena 4 bilangan. Nah, A tambah B tambah C ini kan 21, berarti bisa ditulis 21 tambah X per 4. Karena rata-ratanya bilangan asli, artinya 21 tambah X ini harus bisa dibagi 4. Atau rata-ratanya ini harus kelipatan 4. Karena kan bilangan asli itu bilangan bulat. Mulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Ya. Jadi 21 tambah X ini harus bisa bagi 4. Nah, karena X yang ditanyakan adalah yang terkecil, berarti kita pilih bilangan di atasnya 21 yang bisa dibagi 4 yang paling kecil, yaitu 24. Ya, jadi kita pilih yang paling kecil 24. Sebenarnya masih ada bilangan 28 ya. Ini juga bisa bagi 4, tapi kita pilih yang paling kecil. Nah, 21 tambah berapa? Hasilnya 24. Makanya X-nya sama dengan 3. Berarti nilai X terkecil adalah 3. Kesimpulannya P sama dengan Q sama-sama 3. Jadi jawabannya adalah Charlie. Soal persamaan kuadrat, diketahui Gx sama dengan 3x kurang 1 dan akar-akar Gx kuadrat kurang 4 kali Gx sama dengan 3 adalah A dan B. Kita akan menentukan hubungan P dan Q, di mana P ini 3 kali A tambah B dan Q ini sama dengan 7. Nah, karena Gx-nya diketahui 3x kurang 1, kita substitusi ke persamaan ini ya. Jadi kita peroleh 3x kurang 1 berpangkat 2 kurang 4 kali 3x kurang 1 sama dengan 3. Nah, kita jabarkan ya. Untuk yang berpangkat 2, 3x berpangkat 2 dapat 9x kuadrat. Nah, 2 kali 3x, 6x kali min 1 dapat min 6x. Min 1 pangkat 2 dapat 1. Dikurangi 12x kali masuk ya. Ini minus 4 kali minus 1 dapat positif 4 sama dengan 3. Kita sederhanakan. X kuadrat tidak ada pasangan, jadi kita tulis ulang ya. 9x pangkat 2. Min 6x kurang 12x dapat 18x. 1 tambah 4, 5. Kurang 3 dapat positif 2 sama dengan 0. Karena A dan B ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, artinya A tambah B ini adalah jumlah akar-akar. Nah, untuk menentukan jumlah akar-akar, jadi A tambah B sama dengan jumlah akar-akar itu negatif dari koefisien X dibagi koefisien X kuadrat. Jadi negatif dari koefisien X per koefisien X kuadrat. Nah, negatifnya hilang, dapat 18 bagi 9 dapat 2. Artinya A tambah B sama dengan 2, jadi 3 kali 2 dapat 6. 6 ini lebih kecil dari 7. Jadi jawaban yang benar adalah bravo. P lebih kecil dari Q. Soal tentang bilangan bulat. Ya, jadi lambang, ini baca floor ya. Floor dari S menyatakan bahwa bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real Z. Titik ya. Bilangan real M merupakan solusi dari pertidaksamaan ini ya. Kita akan menentukan hubungan P dan Q, di mana P ini nilainya M dan Q ini adalah min 1. Jadi kita harus menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, dari penyelesaian itu, itulah nilai M. Ya, oke. Nah, kita lihat pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kan 0 kecil dari 3 kali floor 3x tambah 3 kecil dari 7. Ingat ya, jika dia sikunya di bawah, berarti itu pembulatan ke bawah, floor ya. Kalau dia sikunya di atas, itu namanya ceiling. Oke. Nah, kita buat kemungkinan nilainya dari 3x floor 3x tambah 3 ini ya.
Bilangan ini kan nilainya pasti bilangan bulat. Floor itu nilainya pasti bilangan bulat, itu pun dengan ceiling ya. Pasti bilangan bulat. Karena di sini intervalnya dari 0 sampai 7, berarti kemungkinan nilai dari floor 3x tambah 3 adalah 1 dan 2. Kenapa? Karena 3 kali 1, 3, benar antar 0 sampai 7. 3 kali 2, 6, benar antar 0 sampai 7. Tapi ketika dia 3, 3 kali 3, 3 kali 3, 9. Nah, 9 itu sudah lewat dari interval 0 dan 7. Jadi yang memenuhi hanya 1 dan 2. 0 tidak bisa karena 3 kali 0, 0. 0 kecil 0. Seharusnya 0 kecil sama dengannya. Tapi di pertidaksamanya tidak ada sama dengan. Berarti 0 tidak memenuhi. Oke. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, floor 3x tambah 3 ini sama dengan 1. Nah, di fungsi floor dan ceiling, ketika ada konstanta tanpa variabel, variabel itu bisa dipisah ya. Floor 3x tambah 3 sama dengan 1. Jadi floor 3x sama dengan pindah 1 kurang 3 dapat minus 2. Nah, karena x ini memiliki koefisien, nah untuk menyelesaikan soal ini ingat sifat dari operasi floor ya, fungsi floor. Jika ada floor y sama dengan n, ini bisa dijabarkan jadi, atau untuk menentukan penyelesaiannya ini bisa dituliskan dalam bentuk n kecil sama dengan y kecil dari n tambah 1. Nah, untuk ceiling itu untuk menentukan penyelesaiannya itu n kurang 1 kecil y kecil sama dengan n. Jadi kita gunakan yang ini ya. Oke. Jadi ini y-nya adalah 3x, n-nya adalah minus 2. Kita ikuti ya. Berarti minus 2 kecil sama dengan 3x kecil dari min 2 tambah 1 dapat min 1. Nah, kita bagi 3, hilangkan koefisien x. Jadi min 2 per 3 kecil sama dengan x kecil dari minus sepertiga. Berarti ini adalah nilai m-nya ya. Dari interval minus 2 per 3 sampai dengan min sepertiga. Oke, jadi m ini adalah solusi dari ini. Artinya m ini adalah nilai dari x. Nah, karena yang ditanyakan adalah hubungan P dan Q yang menjadi pembanding adalah min 1. Jadi untuk menentukan hubungan P dan Q dari kemungkinan pertama ini, kita buatkan garis bilangan saja ya. Nah, min 2 per 3 ini ketika kita gambarkan, dia anggap posisinya sini minus 2 per 3, di sini minus sepertiga. Sedangkan minus 1 posisinya di sini ya. Oke, di sini 0 ya. Nah, interval ini kan nilainya adalah x atau nilainya adalah m. Nah, hubungan m dengan minus 1 ini adalah m minus 1 lebih kecil dari m atau m lebih besar dari minus 1. Oke, ini untuk kemungkinan pertama. Kita lihat kemungkinan kedua. Floor 3x tambah 3 sama dengan 2. Ini bisa dijabarkan floor dari 3x tambah 3 sama dengan 2. Floor 3x sama dengan minus 1 ya, karena 2 kurang 3. Ikuti ini ya, sama langkahnya. Jadi min 1 kecil dari 3x kecil dari min 1 tambah 1 dapat 0 ya, rumus ini. Nah, kita bagi 3 dapat min sepertiga kecil sama dengan x kecil dari 0. Nah, ini juga sama ya, untuk menentukan hubungan. Ini kan tidak lain adalah nilai m ya. Untuk menentukan hubungan m dengan minus 1, kita buatkan garis bilangan ya. Minus 1 di sini 0, min sepertiga di sini. Nah, interval ini kan adalah nilai m. Jadi hubungan m dengan minus 1 ini sama ya dengan kasus ini, yaitu m lebih besar dari minus 1. Karena kemungkinan 1 dan kemungkinan kedua sama, berarti bisa ditentukan hubungan P dan Q. P lebih besar dari Q, karena P itu tidak lain adalah m. Atau m itu tidak lain adalah nilai dari P. Jadi P lebih besar dari Q, alfa. Soal tentang persamaan garis singgung kurva atau aplikasi turunan ya. Nah, diketahui ada kurva y sama dengan x pangkat 2 kurang x tambah 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva ya. Nah, ada dua pernyataan, kita akan selidiki apakah ini cukup untuk menjawab pertanyaan di soalnya. Oke. Nah, perlu kita ketahui untuk menentukan persamaan garis singgung kurva itu, kita butuh gradien atau m dan titik singgung. Jadi harus ada dua ini. Kita selidiki pernyataan satu, apakah bisa dari pernyataan satu ini bisa ditentukan m dan titik singgungnya. Oke. Nah, untuk m-nya, m itu turunan pertama dari kurva. Nah, persamaan kurvanya ini ya, kita turunkan jadi dapat 2x. Turunannya x pangkat 2 itu 2x, turunannya min x adalah min 1, turunannya 2 atau konstanta itu 0. Absis itu sebutan lain dari x, artinya x-nya sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 kurang 1 dapat 1. Gradien aman, kita sisa tentukan titik singgung.
Titik singgung itu X, Y. X-nya sudah ada berarti sisa menentukan Y. Y itu sebutannya adalah ordinat. Nah, caranya sisa substitusi nilai X ke persamaan kurva. Diperoleh Y sama dengan 1 pangkat 2 kurang 1 tambah 2. 1 kurang 1, 0, artinya 2. Titik singgungnya adalah 1,2. M ada, titik singgung ada, berarti 1 cukup untuk menjawab pertanyaan di soal. Kita selidiki pernyataan kedua. Tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 3X tambah 5. Tegak lurus itu artinya gradien M2 sama dengan min 1 per gradien 1. Nah, untuk menentukan M1-nya dari persamaan garis ini. M1-nya, gradien jika persamaan garisnya seperti ini, Y sama dengan adalah koefisien dari X, itulah gradiennya. Makanya M1 sama dengan minus 3. Berarti ini sama dengan min 1 per min 3, minusnya hilang jadi sepertiga. Nah, sekarang gradien aman kita bisa tentukan titik singgung. Kita manfaatkan gradien ya. Gradien ini adalah turunan pertama dari kurva. M sama dengan Y aksen. M-nya sepertiga, ini sama dengan Y aksen, berarti 2X kurang 1. Turunannya ini ya. Kita kali 3 untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi kali 3 sisa 1, kali 3 dapat 6X, kali 3 dapat min 3. Pindah jadi dapat 4 sama dengan 6X. Kita coret dapat 2, coret dapat 3. Berarti X sama dengan 2 per 3. X-nya ada, sisa tentukan Y, karena titik itu X, Y. Substitusi ke persamaan kurva. Diperoleh Y sama dengan 2 per 3 pangkat 2 kurang 2 per 3 tambah 2. 2 pangkat 2 dapat 4 per 9. Nah, untuk memudahkan operasi, kita samakan penyebut kali 3 saja untuk mendapatkan penyebut 9. Jadi, 6 per 9. Atas kali 3, bawah kali 3. Berapa bagi 9 dapat 2? Tidak lain adalah 18 per 9. 4 kurang 6 itu 2. Min 2 tambah 18 berarti 16 per 9. Y-nya ada, X, Y-nya sudah ada ya. Jadi 2 per 3,16 per 9 itulah titik singgung. M aman, titik singgung aman berarti 2 juga cukup. Berarti jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan 2 saja juga cukup. Delta. Soal tentang pertidaksamaan linear dan persamaan linear ya. Nah, misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang X, Y, artinya bidang 2 dimensi. Apakah P terletak pada kuadran 2? Ada 2 pernyataan, kita akan selidiki apakah ini cukup untuk menjawab pertanyaan di soal. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal ini, kita jawab melalui diagram, ya, diagram Cartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat pernyataan 1. Nah, ini harus digambar dulu model garisnya ya, di mana. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya ya. Nah, untuk menentukan titiknya, pada sumbu X, cuekin Y, jadi 6 bagi 2, titik 3. Untuk sumbu Y-nya, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Untuk sumbu Y-nya, cuekin X, berarti Y sama dengan 6. Kita hubungkan garisnya. Kenapa putus-putus? Karena dia pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Nanti dia garis utuh ketika ada sama dengannya. Koefisien X positif, tandanya lebih kecil, artinya semua daerah yang berada di sebelah kiri garis ini, yang putus-putus ini adalah daerah penyelesaiannya. Artinya titik P boleh saja di kuadran 2, boleh di kuadran 1, boleh kuadran 3, boleh kuadran 4 selama di sebelah kirinya garis ini. Karena ada banyak kemungkinan, berarti pernyataan 1 ini tidak cukup. Karena benar ia berada kuadran 2 jika dia di sini, tapi bisa saja di kuadran 1, bisa juga kuadran 3, kuadran 4 selama dia berada di sebelah kiri. Makanya pernyataan 1 ini tidak cukup. Kita lihat pernyataan 2 ya. 2, cuekin pernyataan 1 dulu ya. Ini 4-nya pindahkan ke ruas kanan, maka diperoleh X sama dengan minus 4. Artinya minus 4 berada di sini ya. Karena tidak ada Y-nya, berarti dia garis vertikal. Lurus. Tidak putus-putus, karena sama dengannya. Oke. Artinya, P boleh saja, titik P ini bisa saja berada di semua garis ini. Nah, ketika berada di sini, berarti benar P di kuadran 2. Tapi P juga bisa di sini, selama ada di garis X sama dengan minus 4. Jadi, karena bisa iya, bisa tidak, atau ada 2 kemungkinan, bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, maka pernyataan 2 juga ini tidak cukup. Ya, karena tidak bisa dipastikan bahwa dia berada di kuadran 2, karena bisa saja di kuadran 3. Nah, kita tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 ini jika digunakan secara bersamaan bisa menentukan letak dari titik P ini. Oke.
Artinya gabungan dari pernyataan 1 dan 2 ini adalah berada di sebelah kirinya garis dan berada pada garis X sama dengan minus 4 ini. Itulah gabungan 1 dan 2. Berada di sebelah kirinya yang putus-putus, garis putus-putus dengan X sama dengan minus 4. Berarti jika dia di sini tidak mungkin P-nya ya. Karena dia di sebelah kanannya garis putus-putus. Jadi kemungkinannya bisa di sini, bisa juga di sini ya. Selama di sebelah kirinya garis putus-putus dan ada pada X sama dengan minus 4. Jadi karena bisa di kuadran 2, juga bisa di kuadran 3, berarti 1 dan 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di soal. Berarti jawaban yang tepat adalah error. Soal tentang aljabar ya. Oke, nilai X ini kita akan input nilai X mulai dari sini. Nah, nanti akan selesainya di sini ya. Dimana ujungnya nanti kita akan tentukan nilai W-nya ini berapa. Untuk menjawab pernyataan, ada 4 pernyataan ini. Untuk menentukan nilai kebenarannya. Oke, kita mulai dari atas. X-nya kan 7. Berarti 7 tambah 3 dapat 10. 10 ini genap. Jika iya ke kiri, jika tidak ke bawah. Benar ya, genap berarti kita ke kiri. X-nya 10 berarti 2 kali 10, 20 kurang Y-nya. X-nya 7 ya. 2 kali 7, 14 kurang Y-nya 10 berarti dapat 4. Ini nilai Z-nya. Nah, apakah Z ini kecil dari Y? Benar, 4 kecil dari 10 berarti ke kiri. Z-nya 4, bagi 2 dapat 2. Berarti nilai W-nya adalah 2. Inilah nilai W. Untuk menjawab pertanyaan 4 pernyataan ini. Untuk menentukan nilai kebenarannya. Kita lihat pernyataan 1. Benar ya? Karena 2 ini bilangan prima. Oke? Karena 1 benar, otomatis 3 benar. Ya, jadi tipe soal seperti ini gampang sekali ya. Jika dia 1 benar, tidak perlu lagi kita repot-repot menentukan kebenaran dari pernyataan ketiga. Selalu mengikut. Kita lihat pernyataan 2. W habis dibagi 2. Nilai W-nya kan 2. 2 habis dibagi 2. Benar. Karena 1, 3 benar dan 2 benar, belum tentu 4 benar. Harus diuji kebenarannya. Ya. Oke. W-nya 2. 10 habis dibagi 2. Benar ya. Berarti semua semua pernyataannya benar. Kalau dia semua benar berarti error. Soal tentang statistika, tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas B dan kelas B berdasarkan jumlah saudara yang dimiliki. Ya, jadi ini jumlah saudara, ini banyak siswa berarti ini adalah frekuensi. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar ya? Ada 4 pernyataan akan diuji kebenarannya. Nah, untuk memudahkan menjawab, kita tentukan jumlah frekuensi untuk kelas P. Nah, ini 9, 29, tambah 12 dapat 31. Untuk ini 16, 23 berarti 32 ya. Oke, kita lihat pernyataan 1. Median jumlah saudara untuk kelas P dan kelas Q, jadi mediannya. Untuk kelas P, karena ini dia ganjil, nah untuk menentukan mediannya, kita tambah 1 N-nya ya. 31 tambah 1 dapat 32, lalu dibagi 2. 32 bagi 2 dapat 16, artinya data ke 16. Karena itu ganjil. Nah, data ke 16 kita hitung ya. Ini kan 3 ditambah 6, 9, belum sampai 16 ya. 9 tambah 10, 19, sudah lewat 16 ya. Berarti data ke-16 ada di kelas ketiga, nilainya ada 2. Oke. Untuk kelas Q, mediannya, kan ini datanya genap, berarti langsung bagi 2. Dapat data ke-16 ditambah data ke-17. Selalu ya. Jadi bagi 2, artinya data ke-16 ya. 32 bagi 2 dapat 16. Data ke-16 ditambah data setelahnya, itu data ke-17 bagi 2. Jika N-nya genap ya. Kita lihat kelas Q, data ke-16. Kelas pertama berjumlah 4, kelas kedua sudah berjumlah 16. Pas ya, berarti 1 ditambah data ke-17, karena sampai kelas kedua ini 16, otomatis data ke-17 ada di kelas ketiga ya. Yaitu 2, berarti 1 tambah 2 bagi 2, 3 per 2. P lebih besar dari Q, sedangkan di pernyataannya P lebih kecil, berarti 1 salah. Kita lihat pernyataan kedua. Modus jumlah saudara dari data gabungan. Nah, karena data gabungan berarti jumlah frekuensinya kita jumlahkan ya. Ini 7, ini berjumlah 18, ini 17, ini 17. Berarti yang paling tinggi adalah 18 untuk modus PQ-nya. PQ itu artinya data gabungan. Nah, berarti modusnya bernilai 1. Sedangkan di pernyataannya bernilai 3, berarti salah. Kita lihat pernyataan ketiga. Jumlah saudara, karena ini jumlah saudara berarti yang tanyakan NP-nya ya, untuk P. Nah, caranya untuk menentukan jumlah saudara, jangan lihat langsung frekuensinya, tapi harus dikali dengan ininya ya, datanya. Jadi,
3 kali 0 tambah 6 kali 1 tambah 10 kali 2 ditambah 8 kali 3 tambah 4 kali 4. Nah, ini 0, 6, 20, 24, 16. Kita jumlah ini 30, 50 berarti 66. Itu banyak saudara untuk kelas P-nya. Kita lihat untuk kelas Q. Berarti 4 kali 0 tambah 12 kali 1 tambah 7 kali 2 ditambah 9 kali 3 tambah 0 kali 4. 0, 12, 14, 27, 0. Ya. Ini ketika kita jumlah dapat 26 tambah 27 dapat 53. P lebih besar dari Q atau Q lebih kecil dari P. Sedangkan di pernyataannya Q lebih besar dari P, berarti salah. Ya. Lihat pernyataan keempat. Median jumlah saudara yang dimiliki siswa dari data gabungan. Nah, karena data gabungan dicari mediannya, kita jumlahkan ini. Ini berjumlah PQ-nya ini berjumlah 63. 63 ini ganjil, berarti langsung tambah 1. 64 bagi 2 dapat data ke-32. Ya. Data ke-32, untuk kelas pertama ini 7, karena kan gabungan berarti jumlah 7. Di kelas kedua 7 tambah 18 sudah 25, berarti belum sampai. Ditambah 27, 27 tambah 25, 17 sorry. 25, sorry. Ini kan 7 tambah 18 itu 25, ya. 25 ditambah 17 dapat 42 yang sudah lewat. Berarti data ke-32 ada di kelas ketiga, nilainya 2. Sedangkan di pernyataannya nilainya 1, berarti salah. Otomatis jawaban yang tepat adalah alfa, ya. Oke. Soal tentang kaidah pencacahan ya, bilangan M dan N merupakan dua bilangan dua angka dibentuk dari angka 1378 ya. Karena di soal tidak ditekankan boleh berulang, berarti ini harus berbeda ya angka-angka penyusunan. Ada 4 pernyataan akan diselidiki kebenarannya ya, berdasarkan informasi di soal. Kita lihat pernyataan 1, terdapat M yang merupakan faktor prima dari N. Kita lihat bilangan prima yang bisa dibentuk, yaitu bisa 13, bisa 17, dan seterusnya. Nah, misal kita uji yang bilangan prima terkecilnya itu 13. 13 ini ternyata faktor dari bilangan yang bisa dibentuk di sini adalah 78. Nah, 13 kali 6 dapat 78. Artinya 13 ini faktor dari 78. Berarti benar ya. Oke. Pernyataan 2, maksimum M kali N. Nah, untuk mendapatkan perkalian yang maksimum, maka yang dikalikan adalah bilangan terbesar. Kita lihat, bilangan yang terbesar pasti puluhan 8 dan puluhan 7. 81 kali 73. Ini ketika kita kalikan dapat 5913. Kita cek kemungkinan yang lain ya. Misalnya saya tukar 83 dengan 71. Ketika kita kali dapat 5893 dan ternyata ini yang maksimum ya. Berarti pernyataan 2 benar. Oke. Kita lihat pernyataan 3. Selisih terbesar M dan N. Nah, untuk mendapatkan selisih terbesar berarti pasti yang dikurangkan adalah bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Bilangan terbesar yang mungkin dibentuk adalah 87. Dikurangi bilangan terkecil adalah 13. Ini hasilnya adalah 74, sorry ya. 74 ini tidak bisa dibagi 4. Karena tidak bisa dibagi 4 berarti bukan kelipatan 4. Berarti pernyataan 3 salah. Kita lihat pernyataan 4. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan terbesar adalah 87, terkecil adalah 13. 87 dan 13 hanya bisa sama-sama dibagi oleh angka 1. Berarti 4 ini benar. Karena 3 yang benar, berarti jawaban yang tepat adalah delta. Soal tentang matriks, diketahui ada matriks X sama dengan 1, 2, 1, 1, dan identitas sama dengan 1, 0, 0, 1. Nilai determinan, ini simbol determinan ya. X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2, sama dengan berapa? Untuk memudahkan menjawab soal ini, kita ingat sifat determinan perkalian matriks. Jika ada determinan A kali B, ini bisa dipecah jadi determinan A kali determinan B. Jadi bentuk ini, determinan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2, ini bisa difaktorkan dengan cara mengeluarkan yang berpangkat terendah. Jadinya X pangkat 2 dalam kurung X kurang 2 kali identitas. Wajib ada identitas karena ini sudah keluar ya. Oke. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti bisa dipecah ya, dipisah. Jadinya determinan X pangkat 2 kali determinan X kurang 2 kali identitas. Nah, jika ada perpangkatan determinan, ini pangkatnya bisa ditarik keluar ya, jadi determinan X pangkat 2. Sama saja ya. Dikali determinan X kurang 2i. Kita tentukan X kurang 2i ya, matriksnya. X-nya kan 1, 1,
1, 2, 1, 1. Kurang 2 kali identitas berarti 2 kali 1, 2, 0, 0, 2 ya. 2-nya kali masuk. 1 kurang 2 itu minus 1, 2 kurang 0, 2, 1 kurang 0, 1, 1 kurang 2, min 1. Nah, sekarang determinan X, cara menentukan determinan itu kita kali silang ya. Ini kurang ini. Jadi 1 kali 1 untuk determinan X-nya ya. 1 kali 1, 1 kurang 1 kali 2, berpangkat 2 ya. Kali determinan matriks ini. Matriks ini ya determinannya. Min 1 kali min 1, 1 kurang 1 kali 2, 2. Nah, 1 kurang 2 min 1, min 1 berpangkat 2 dapat 1. 1 kurang 2 dapat min 1. Kita kali dapat minus 1. Berarti jawaban yang tepat adalah delta. Soal tentang bangun datar ya. Kita ada trapesium ABCD dengan AB sejajar CD, DAB 45, sudut DAB 45, DCB 60, sudut ABC 120, BC-nya 4, dan DC-nya akar 3. Nah, misal pertanyaannya adalah besar sudut ADC. ADC. Besarnya EAD ini kan 45. Terus DCB ini 60. Kemudian ABC ini 120. Nah, untuk menentukan besar sudut ADC, ingat jumlah besar sudut dalam segi 4 adalah 360. Dikurangi jumlah sudut lainnya ya, untuk sudut ADC ini ya. Ini 105 tambah 120 dapat 225. Berarti besar sudut ADC adalah 135. Bravo. Misal, dengan soal yang sama tapi yang ditanyakan adalah AE. AE ini ya panjangnya. Nah, kita lihat DC ini kan akar 3. BC ini 4. Nah, untuk mendapatkan AE harus ditentukan ED-nya atau minimal ada AD-nya dengan menggunakan trigonometri. Ya. Nah, yang paling mudah ditentukan adalah ED karena ED ini sama dengan CF. Kita perhatikan segitiga CBF. Sudut CBF ini 60 karena dia saling berpelurus. Jumlah sudut yang saling berpelurus adalah 180. Jadi 120 tambah 60 ya. Dapat 180. Yang ditanyakan adalah CF. Depannya sudut diketahui nilai sisi miring berarti itu adalah sin 60 ya. Jadi depan per miring itu adalah sin. Depannya itu CF, miringnya adalah 4. Nah, 4 kali sin 60 atau 1/2 akar 3 kali 4 sama dengan CF. Ya, CF sama dengan ini coret sisa 2. Jadi 2 akar 3 ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan segitiga EAD. EAD. Ini kan siku-siku. Siku-siku berarti besar sudutnya 90. Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180. Di sini sudah 90, otomatis jumlah sudut lainnya harus 90. Karena di sini 45, otomatis di sini juga 45. Karena sudutnya ini sama, otomatis EAD adalah segitiga sama kaki. ED-nya kan sama dengan CF tadi, 2 akar 3. Otomatis AE juga sama dengan 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah delta. AE itu 2 akar 3. Oke. Nah, misal dengan soal yang sama yang tanyakan luas AFCD atau luas trapesiumnya. Nah, untuk menentukan luas trapesium itu 1/2 jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, untuk menentukan jawaban dari pertanyaan seperti ini langkahnya sama ya. Mulai dari sini ya. Nah, untuk sudutnya tidak perlu ya. Jadi dari sini sampai sini ya. Itu tahapannya sama. Karena kan kita butuh tinggi dan sisi sejajar. Jadi harus ditentukan nilai CF dan AE untuk menentukan luasnya. Oke. Jumlah sisi sejajarnya yang ini kan akar 3, otomatis di sini akar 3. Berarti yang AF-nya ini 3 akar 3. Karena 2 akar 3 tambah akar 3. Dapat 3 akar 3. Tambah yang atas akar 3. Karena sisi yang sejajar. Dikali tingginya 2 akar 3. 2 bisa dicoret. Ini jumlahnya 4 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3 kali 4 dapat 12. Ini jawaban yang tepat adalah error.